saat ia masih di dalam kandungan. Ia merupakan putra pertama dari Abdullah dan Aminah, putri dari Abdul Muthalib yang merupakan orang ternama di kota Mekah. Ia lahir di tahun gajah. Ibu dan kakeknya sangat menyayanginya. Ia lahir dengan wajah yang rupawan dan sehat. Aminah sangat senang sekali. Namun ada satu hal yang mengusik pikirannya, karena ia membutuhkan seorang yang bisa menyusui dan mengasuh bayinya. Sementara itu, di sebuah taman, sepasang suami istri, yaitu Halimah Sa'diyah dan Harith, sedang berbincang-bincang setelah seharian berkeliling kota Mekah. Suamiku, kita sudah seharian keliling kota Makkah untuk mencari bayi yang bisa kita asuh, tapi hingga kini kita belum mendapatkannya. Bersabarlah istriku, insya Allah kita akan mendapatkannya. Wahai istriku, lihatlah di bawah pohon sana, ada seorang perempuan yang sedang menggendong bayi. Cobalah engkau hampiri dan bertanya, siapa tahu dia membutuhkan pengasuh untuk bayinya. Baiklah suamiku, akan aku coba. Kemudian Halimah pun menghampiri perempuan tersebut. Assalamualaikum saudariku, kenalkan, aku Halimah dari Taif. Waalaikumsalam Halimah, senang berkenalan denganmu. Adakah yang bisa aku bantu? Iya saudariku, kami membutuhkan pekerjaan. Kiranya engkau membutuhkan seorang pengasuh bayi. Aku siap untuk menjadi pengasuhnya. Iya, benar sekali Halimah. Bayiku yang yatim ini membutuhkan seorang pengasuh yang bisa menyusui dan mengasuhnya. Tapi sampai hari ini aku belum bisa menemukannya. Bersidakkah engkau menjadi pengasuh putraku ini? Iya, tapi sebentar ya, aku akan bicara dengan suamiku dulu. Baiklah Halimah, aku akan menunggu di sini. Kemudian Halimah pergi untuk menemui suaminya dan memberitahu bahwa perempuan itu membutuhkan seorang pengasuh bayi. Wahai suamiku, ternyata perempuan itu membutuhkan seorang pengasuh. Tapi bayi itu ternyata seorang yatim. Benarkah ia membutuhkan seorang pengasuh? Alhamdulillah istriku. Bagaimana kalau kita asuh saja? Siapa tahu bayi itu memberikan keberkahan kepada keluarga kita. Baiklah suamiku, kita akan asuh bayi itu. Dan lagi wajah bayi itu aku sangat suka. Kemudian sepasang suami istri itu menemui Ibunda Aminah untuk menyampaikan kabar tersebut. Wahai saudariku, alhamdulillah suamiku setuju. Aku akan menyusui dan mengasuh bayi Muhammad kecil ini. Masya Allah, benarkah itu Halimah? Alhamdulillah, aku sangat senang sekali mendengarnya Halimah. Aku sangat senang sekali. Sungguh, aku pertama melihatmu, aku yakin engkau akan merawat putraku dengan baik, penuh kasih sayang. Terima kasih Halimah, terima kasih. Baiklah saudariku, kalau begitu aku akan membawa bayi Muhammad ini ke Taif sebelum malam tiba, dan akan aku kembalikan setelah ia berusia 2 tahun.
dengan perasaan berkecamuk antara senang mendapatkan pengasuh yang baik, tapi sedih karena berpisah dengan bayinya. Dengan memantapkan diri diserahkannya bayi Muhammad ke gendongan Halimah. Dengan perasaan senang, Halimah dan suaminya kembali ke Taif. Selama perjalanan, keledai yang membawa mereka berjalan dengan sangat cepat sekali, seolah tidak ada beban di atasnya. Padahal di saat berangkat, keledai itu sangat lambat jalannya. Hingga sampailah mereka di Taif pada malam hari. Di rumah kediaman Halimah dan suaminya, malam itu suasana sangat tenang sekali. Istriku, lihatlah, putra kita malam ini sangat nyenyak sekali tidurnya, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Iya suamiku, engkau benar sekali. Semoga bayi yang kita asuh ini memberi keberkahan kepada keluarga kita. Malam itu terlewati dengan tenang tanpa ada yang menangis, baik bayi Muhammad ataupun putra Halimah sendiri. Keesokan paginya, seperti biasa, Haris, suami Halimah, membersihkan kandang hewan ternak mereka. Betapa terkejutnya ia saat melihat kandang unta tua mereka. Ia melihat unta tua itu mengeluarkan susu lagi. Segera diambilnya cawan besar untuk memerah susu. Ia sangat senang sekali. Dan tidak lupa setelah selesai, ia memberikan segelas susu untuk Halimah dan memberitahukan keadaan unta tua mereka saat ini. Halimah, Halimah, lihatlah gelas ini. Cepatlah minum susu segar ini. Tahukah kamu, unta tua kita mengeluarkan susu lagi, istriku. Benarkah suamiku? Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan rizki ini. Iya, istriku. Aku pun sangat yakin semua ini merupakan keberkahan anak itu. Allah memberikan rezeki ini kepada kita. Kegembiraan itu dirasakan semua penghuni rumah. Pagi itu, sekeluarga bisa menikmati susu unta tua mereka. Tak henti-hentinya mereka mengucap syukur atas rezeki yang telah Allah berikan. Beberapa hari kemudian, mereka pun diberi kejutan. Pagi-pagi saat keluarga itu menjalankan aktivitasnya, mereka terkejut melihat pemandangan di hadapan mereka. Area sekitar rumah mereka yang biasanya gersang kini berubah menjadi hijau. Rumput-rumput dan tanaman hijau menghiasinya. Mereka sangat senang sekali. Hewan ternak mereka juga ikut senang karena rumput-rumput makanan mereka ikut subur hingga membuat ternak-ternak mereka semakin gemuk. Keberkahan selalu datang pada keluarga Halimah. Itulah balasan dari Allah atas keikhlasan mereka dalam merawat bayi Muhammad. Tak terasa waktu telah 2 tahun terlewati. Saatnya Halimah mengembalikan Muhammad kecil ke Ibunda Aminah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Halimah beserta suaminya Haris berangkat ke kota Mekah bersama dengan Muhammad menuju rumah Ibunda Aminah. Pertemuan ibu dan anak yang terpisah 2 tahun itu membuat haru Halimah dan suaminya. Ibunda Aminah memeluk Muhammad sambil menangis menahan rindu. Masya Allah, putraku Muhammad. Lihatlah nak, engkau sekarang sudah besar. Aku rindu kepadamu. Kemarilah nak, kemarilah mendekat kepada ibu.
Sebenarnya kami masih ingin merawat Muhammad lebih lama lagi. Kami sangat mencintai dan menyayanginya seperti anak kami sendiri. Mohon maaf Ibunda, bukannya saya lancang. Kami mendengar berita bahwa kota Mekah saat ini sedang tidak baik. Mekah terjangkit wabah yang sangat menular, sedangkan Muhammad masih kecil. Sudilah kiranya kami membawa Muhammad kembali ke Taif agar ia terhindar dari wabah ini. Iya, benar sekali. Saat ini Mekah sedang terjangkit wabah. Sudah banyak korbannya. Ada yang meninggal dan masih banyak juga yang sakit. Aku setuju saja dengan saran kalian. Tapi aku masih rindu pada putraku. Bagaimana kalau kita meminta pendapat kakeknya? Boleh kan? Kemudian mereka bertiga menemui kakek dari Muhammad kecil yang tak lain adalah Abdul Muthalib. Ayah, Halimah dan suaminya ingin kembali merawat putraku, Ayah. Karena saat ini Mekah sedang terjangkit wabah. Mereka tidak ingin Muhammad terjangkit wabah tersebut, Ayah. Bagaimana menurut Ayah? Tapi Ayah, aku masih sangat rindu pada putraku. Jika memang itu yang terbaik untuk cucuku, agar ia terhindar dari wabah ini, aku setuju, Nak. Namun untuk beberapa hari ini di sini dulu ya, Nak, untuk melepas rasa rinduku ini. Setelah menginap beberapa hari, akhirnya berangkatlah Halimah, Harith, dan Muhammad kecil meninggalkan kota Mekah menuju Taif. Halimah mempunyai 3 anak. Mereka bernama Abdullah, Hunaisah, dan Syaimah. Mereka bertiga sangat menyayangi Muhammad kecil. Belum genap usia 4 tahun, Muhammad kecil sudah ikut saudara-saudaranya untuk mengembala hewan ternak keluarga Halimah. Muhammad kecil sangat terampil sekali. Suatu hari, di saat sedang mengembala ternaknya, terjadilah suatu peristiwa, yaitu pembelahan dada Muhammad yang dilakukan oleh 2 malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ketiga saudaranya sangat ketakutan sekali. Ada apa dengan Muhammad? Apa yang terjadi? Muhammad dibunuh orang, Ibu. Apa? Muhammad dibunuh orang? Sekarang di mana Muhammad? Ayo, antarkan ibu menuju tempat Muhammad. Kemudian mereka bersama-sama menemui Muhammad di pinggir rumput yang tidak jauh dari kediaman mereka. Muhammad, Muhammad, bangun nak, bangun nak. Apa yang terjadi dengan dirimu? Kemudian Muhammad kecil menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh HR Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril ketika beliau bermain dengan beberapa anak.
Jibril kemudian menangkapnya dan menelentangkannya. Lalu Jibril membelah dada beliau. Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan, "Ini adalah bagian setan darimu." Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam, lalu ditumpuk, kemudian dikembalikan ke tempatnya. Hadis riwayat Muslim. Wahai suamiku, ayo kita kembalikan Muhammad ke ibundanya. Aku khawatir akan terjadi sesuatu padanya. Iya, kalian berdua berhati-hatilah dalam perjalanan. Bismillah, semoga tidak terjadi apa-apa selama dalam perjalanannya. Sampailah Halimah dan Muhammad kecil di rumah Ibunda Aminah. Saudariku, aku sangat takut sekali terjadi apa-apa dengan Muhammad. Untuk itulah aku mengantarkan ke sini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Halimah, apa yang terjadi? Halimah, apa yang terjadi? Mengapa engkau membawa putraku sebelum waktunya? Katakan, Halimah. Halimah menceritakan kejadian yang dialami Muhammad saat bermain bersama ketiga anaknya. Aminah mendengarkan cerita sambil berusaha untuk menenangkan Halimah. Halimah, tenanglah. Tenangkan hatimu, Halimah. Tidak akan terjadi apa-apa kepada putraku. Percayalah, semua itu terjadi atas kehendak Allah. Aku dan kakeknya sudah mempercayakan putraku kepada kalian. Aku yakin Allah akan melindungi dan menjaga putraku. Percayalah, Halimah. Tenanglah. Mendengar penjelasan Aminah, Halimah dapat bernafas lega. Semua ketakutannya sirna. Begitulah akhirnya ia dan Muhammad pun kembali ke dusun Sa'ad di Taif. Sekarang usia Muhammad genap 5 tahun. Sebentar lagi saatnya mengantarkan Muhammad ke kota Makkah untuk menemui ibundanya Aminah. Pagi itu Muhammad dan saudaranya asyik mengembala kambing dan keledai sambil berkejar-kejaran. Tiba-tiba Halimah mendatangi mereka dan mengajak pulang. Wahai ibu, ada apa? Mengapa engkau menyusul kami? Tidak biasanya ibu menyusul kami di saat kami bermain. Kami masih ingin bermain, ibu. Kedatangan Halimah yang tiba-tiba disebabkan ada perasaan khawatir. Terlebih lagi melihat ada 2 orang Abasa sedang mengintai Muhammad dari jauh. Anak-anak, lihatlah, di kejauhan mendung telah datang. Sebentar lagi pasti akan turun hujan. Makanya ibu menyusul kalian kemari. Ah, benar juga. Ibu benar. Awan hitam telah datang. Ayo, kita segera pulang sebelum hujan Kekhawatiran turun. Halimah belum berhenti sampai kedua laki-laki itu mendekati mereka. Hai Kisanak, apa yang kau inginkan? Tidak ada, nak. Aku melihat kalian bermain seru sekali. Hai nak, coba engkau berbalik badan. Aku ingin lihat punggungmu. Kemudian Muhammad kecil berbalik badan. Ketika Muhammad berbalik badan dan melihat punggung Muhammad,
Mereka terkejut dan pergi sambil berbisik-bisik. Aneh sekali mereka itu. Mereka terlihat sangat mencurigakan. Ayo anak-anak, cepat. Kita harus segera pulang. Kekhawatiran Halimah pun terbukti. Mereka orang-orang Abbasya merencanakan hal buruk kepada Muhammad kecil setelah melihat tanda di punggungnya. Tidak salah lagi. Anak itu yang bertanda di antara kedua bahunya. Menurut cerita, akan menjadi orang besar. Kita harus mendapatkannya sebelum keduluan orang lain. Jika kita berhasil mendapatkannya, pasti raja akan memberi hadiah kita. Pembicaraan kedua orang Abbasya tersebut terdengar oleh Halimah. Ia segera menyuruh anak-anaknya pulang ke rumah. Ayo anak-anak, cepat. Kita harus segera pulang. Kemudian anak-anak kembali ke rumah dengan berlari agar sampai dengan cepat. Aku harus segera membawa pergi Muhammad. Tempat ini sudah tidak aman lagi untuknya. Akhirnya mereka pun sampai di rumah dengan selamat dan langsung menutup pintunya. Alhamdulillah, kita telah sampai rumah. Anak-anakku, sepertinya kalian harus berpisah dengan Muhammad. Karena di tempat ini sudah tidak aman lagi bagi Muhammad. Hai Muhammad, jika nantinya kita tidak tinggal bersama lagi, kita tetaplah saudara ya. Kita pasti akan merindukanmu, Muhammad. Jangan lupakan kami ya Muhammad. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakan kalian. Pasti nanti kita akan bertemu lagi. Muhammad, kita harus secepatnya sampai kota Makkah sebelum tengah malam, nak. Kita akan mencari jalan yang aman agar tidak diikuti oleh orang-orang tersebut. Akhirnya berangkatlah Halimah dan Muhammad meninggalkan dusun Sa'ad yang selama ini ia tinggali. Dusun di mana ia tumbuh bersama saudaranya. Banyak kenangan yang tidak akan terlupakan. Banyak hal yang ia pelajari selama tinggal di sana. Silakan duduk lagi anak-anak. Tepuk tangan lagi buat ibu guru. Ya, yang jadi Nabi Muhammad siapa ya? Bu Umi. Mana Bu Umi ya? Selanjutnya ini Nabi Muhammad tadi ada yang tanya tadi. Yang pakai yang jadi Muhammad itu siapa Bu Ana? Nanti rahasia. Sekarang sudah kenal anak-anak ya. Oke, selanjutnya yang jadi Ibu Aminah. Bu Ririn, Ibu Aminah. Anak-anak kenal ya semuanya ya. Selanjutnya yang jadi Halimah. Bu Nazila dan suami Bu Halimah tadi siapa ya? Mana Bu Dewi ya? Kira-kira cocok nggak ya Bu Dewi hari ini ya sebagai suami? Oke. Iya. Selanjutnya yang jadi kakek Abdul Muthalib. Siapa ya? Loh, ini bohong kan anak? Iya. Masa sih bohong kok gini?
kambing, ada onta. Siapa ya? Anak-anak kenal nggak? Iya, yang jadi onta siapa yang jadi onta? Bu Nisa. Yang jadi kambing domba? Ayo siapa? Anak-anak kenal nggak? Bu Zul sama Bu Wati. Yang Bu Wati mana yang Bu Wati? Yang Bu Zul. Oke, terima kasih semuanya. Monggo ibu-ibu bisa berdiri agak mundur biar kelihatan di kami. Oh, Masya Allah, lupa Bu Ana tinggal satu yang jadi orang asing yang tadi melihat punggungnya Nabi Muhammad. Siapa ya? Ya, Masya Allah. Ini Bu Mumun tanya Nana. Memang itu Bu Mumun ya? Enggak ah. Alhamdulillah hebat. Hari ini Bu Guru hebat semuanya loh. Sudah memerankan sesuai dengan perannya ya. Masya Allah, terima kasih Bu Guru.